Karena apa? Saya tadi sejatinya akan ngomong bahwa semua yang dituduhkan di Instagram itu adalah fitnah. Bahkan ada pengakuan dari Iklim Hakim. Pertama kali Iklim Hakim dihubungi oleh manajernya si Rahmat adalah janjinya iming-iming mau dikasih kerjaan agar Iklim Hakim tahu. Sesudah dia tahu, sesudah viral ada masalah saya dengan Iklim Hakim, dia berusaha lah masuk sebagai kuasa hukumnya karena si botak itu, si Rasman itu dendam banget sama Gae karena dikiranya dia dipecat oleh Richard Lee sebagai pengacara. Dan dikiranya gara-gara aku merebut Richard Lee sebagai klien. Dulu kan ingat nggak kasus di Polda? Padahal saya sering viral sama Richard Lee gara-gara aku join skincare. Aku pernah diajak dikasih saham. Bukan, Richard Lee itu nggak pernah jadi kirim gua sampai hari ini. Adik itu dia dendam terus sama gua. Makanya akhirnya Kim mengaku bahwa dari pertama ketemu, dari mulai kedua ketemu pun sudah di frame gitu, sudah dibuat seolah-olah bahwa diarahkan nanti ada pelecehan seksual, ada gitu-gitu. Dan si Kim sudah membantah semuanya. Dan si Kim juga mengaku dari mulai pertemuan kedua dan sebagainya sudah diiming-iming, dibujuk mau nggak jadi istri ke-8, itu pengakuan-pengakuannya. Iya, nah, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Gitu loh, ya. Bang, tapi tadi awal pemicunya sampai ada huru-hara keributan di pengadilan seperti apa sih, Bang? Pemicu awalnya? Pemicu awalnya dia keberatan kalau sidangnya tertutup. Dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Kan ya, saya nggak tahu, aku juga nggak tahu bahwa bakal sidang tertutup. Jadi kan seluruh pengunjung, karena padahal dia sudah mempersiapkan live TikTok gitu loh, udah disiapkan berbagai live. Dia kecewa, dia tidak bisa lagi bergaya gitu kan ya. Padahal aku aja nggak tahu alasan hakim itu banyak masalah asusila ya kan, sehingga perlu tidak boleh diviralkan gitu loh. Jadi sangat logis. Dia maksa terus, dia maksa seolah-olah pengadilan yang punya nenek moyangnya, padahal nenek moyang dia jauh di Sumatera Barat sana gitu loh ya. Itu pemicunya, dia ngotot terus. Bagaimana seorang pengacara sangat kasar begitu, huru-hara di depan persidangan. Bahkan satu pengacaranya naik ke meja persidangan, menginjak-injak meja dengan memakai jubah advokat. Bang, kalau boleh tahu tadi kan sempat Rasman nyamperin abang tuh di kursi persidangan. Ya itu dia. Mungkin dia ngomong apa sih, Bang? Agak bisik-bisik gitu. Kalau di pikiran saya sih dia seolah-olah mau sodorkan tangan di pinak saya, dia mau mukul, ya kan? Saya langsung dengan jurus syek gitu loh, ya. Kayaknya lebih mirip karena berlian gua ke bawah di syek gitu langsung. Rupanya khasiat berlian gua kena juga, langsung tangannya terlem gitu loh. Untung saya nggak pukul dia, karena gini sehatnya olahraga tiap hari. Bang, ini bukan kejadian pertama aja seperti ini. Di sidang tanggal 24 Desember juga kemarin hakim sempat menegur tim kuasa hukumnya Rasman karena berkelakuan kayak ngevideo-videoin atau segala macam. Dan Firdaus juga sempat dinotis oleh hakim karena melawan hakim dengan kata-kata dia ini dokter, harus pakai gelar dokter, manipulasi segala macam. Mungkin seperti apa sih Bang menanggapinya? Kelakuan pengacara dan si Rahmat itu norak ya. Kalau soal gelar dokter, aduh, saya udah dokter dari puluhan tahun lalu. Itulah norak. Ya norak lah. Kasusnya pun kasus kecil, ya norak. Jadi makanya orang-orang kayak gitu saya cuek aja. Tapi karena dituduh penjahat seks,
dituduh ada kelainan seks, ya gua nggak ada maaf lagi. Istilahnya itu no point of return. Gua akan kejar kau secara hukum sampai dia terdakwa dan benar terdakwa. Abang tadi katanya Bang Rasa kan bilang bisikin siap-siap bertemu di persidangan segala macam. Tapi dong abang Apa? juga siap-siap ketemu di persidangan kayak Ya udah ketemu kok, Bang. Ya, itu bohong itu. jaga ring, Enggak. udah pasang ring segala macam gitu. Enggak. Ya abang nggak dengar itu sama sekali. Gak ada, dia tangan begini, cuma dengan jurus berlian, namanya jurus berlian, syek gitu lah. Ngomong apa itu, bohong itu. Tapi pada akhirnya kan abang kan diamankan sama pihak abang. Itu kan tanpa diamankan, itu kan tugas orang pengadilan. Ya bodyguard gua ada 20 di situ. Ya. Tapi saya suruh tenang. Ya, abang kok bisa sekalem itu, setenang itu, padahal kan suasana tidak. Karena aku menganggap itu si Rasman itu nggak ancaman, gue senyum. Waktu dia datang pertama udah bergaya dia, malah. Ya begitu dia mulai teriak, tahu nggak waktu itu? Gue gini, benar nggak? Lihat gue gitu kan? Untung nggak gue bilang gini, cuma kan harus gue menghormati sidang kan. Apakah itu cara abang buat Ya pertama gue nggak takut sama siapapun, apalagi orang kayak dia. Itu orang-orang semua perantau semua. Yang saya sudah duluan maju, apa yang ditakutin? Dia bukan siapa-siapa. Ya, jadi nggak ada yang ditakutin gitu loh. Ya, jadi hanya mulutnya aja yang, tapi sebenarnya dia nggak punya power apapun. Karir juga udah jauh di belakang gue, udah jauh banget gitu loh. Jadi ngapain ditakutin orang kayak gitu? Tapi ketika Yang kedua juga saya akan membuka semua bahwa begitu Iklim Hakim bersedia menunjuk dia sebagai kuasanya, langsung nggak usah bayar honor pengacara, tapi kau jadi istri ke-8. Itu pengakuan kuasa hukumnya di berbagai medsos. Itu semua saya ada, itu yang mau saya bongkar tadi. Mungkin dia grogi gitu loh. ya berarti abang bukti konkret soal omongan itu ya bang ya? Ada semua video, ada di Intens, di mana-mana ada. Itu mau saya buka karena yang punya wewenang punya itu saya gitu loh. Mereka itu kan dari segi karir pengacara sama saya itu adalah udah kayak anak kecil sama orang dewasa, itu udah jauh di belakang gua gitu loh. Bang tadi juga Bang Rasman teriak-teriak, saya tidak akan menjadi tersangka, saya tidak akan menjadi tersangka. Udah terdakwa dia. Saya tidak akan ditahan, mungkin seperti apa? Ya karena memang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi memang, tapi dengan kelakuan seperti itu coba bagaimana sikap hakim? Makanya naluri bisnis dia nggak ada. Dengan melakukan itu kliennya akan menjauh, pengadilan akan menjauhi dia, hakim akan marah semuanya, dan tidak akan mungkin perkara-perkara besar. Akhirnya apa? Datangnya kayak Hotman semua. Akhirnya apa? Lamborghini gua nambah terus. Bang, Gini-gini gua nambah terus. Halo Rasman. Halo. Bang, perilaku Saya salah mah nggak perlu harus bujuk-bujuk cewek istri ke-8. Antri langsung. Tahu urusan berapa? Antri nomor 371. Bang, tadi perlakuan salah satu oknum pengacara Rasman sendiri yang naik ke atas meja itu sebenarnya Namanya Firdaus. Nggak usah pakai ngomong. Ya. Jadi gimana nih bang reaksinya ketika Dalam sejarah hukum Indonesia, dalam sejarah peradilan Indonesia, belum pernah ada pengacara menghina pengadilan dengan menginjak-injak meja persidangan. Saya langsung sudah mengadukannya kepada Ketua Mahkamah Agung agar itu orang dilarang praktek di seluruh pengadilan Indonesia. Tidak boleh bersidang. Itu kewenangan Ketua Mahkamah Agung. Saya juga meminta kepada pengadilan negeri agar mengadukan mereka ke polisi karena membuat ricuh depan persidangan adalah tindak pidana. bang, tapi Majelis Jenderal sendiri dia bilang sidang sudah selesai, dia bilang kayak gitu. Siapa bilang sidang? Dia merasa tidak melakukan. Bagaimana tidak merasa orang dia di dalam persidangan? Emang bisa gua datang ke persidangan menginjak-injak meja? Tapi katanya. Pakai jubah. Nah, Pakai jubah loh. Udah deh, jangan jadi pengecut lah. Ya kalau lu berani naik ke sidang ya naik ke meja jangan gitulah, berusaha menghindar lah. berarti kalaupun itu sudah selesai. Itu kan di ruang Iya, sidang. tapi tidak boleh ya bang ya. Emang gua sekarang gini deh. Jangankan di ruang sidang, boleh nggak saya masuk ke restoran orang, gua injak-injak, naik gua ke mejanya gua injak-injak, boleh nggak? Etika gitu ya bang ya. Jangan, ini ruang persidangan loh dan masih ditonton orang. Hakimnya baru aja meninggalkan ruang sidang. Berarti ini perlakuan yang sangat norak gitu bang. Itu penghinaan pengadilan yang sangat parah. Itu sangat parah. Mudah-mudahan dia ditindak. Entah dari mana itu asalnya itu orang. Saya sendiri nggak pernah ketemu Firdaus. Gua nggak kenal. Ya,
Karena saya perkara gede-gede, kalau dia mah kalau udah pakai baju tentara, udah gitu gini-gini. Ini orang dari benua mana sih? Dari benua yang sudah ketinggalan 1000 tahun atau apa? Pakai 7 bintang. Ini siapa yang takut sama lo? Bang, kalaupun mengadukan itu ke mahkamah ya? Atau mana? Ya. Tadi kalau mengadukan terhadap kelakuan Oyo. Nggak usah diadukan, itu udah viral. Oke. Itu pun bisa memang seumur hidup tidak boleh bersidang atau Terserah kepada Ketua Mahkamah Agung. Oh, tapi Ya. biasanya sanksinya seperti apa sih Bang? Kalau di kalangan pengacara tuh mungkin ada tata Kalau- ininya gitu. Kalau organisasi advokat kan nggak bisa diharapkan. Nanti dia ditindak, kabur lagi pindah lagi organisasi. Itulah kelemahan organisasi advokat. Maka satu-satunya harapannya adalah siapa tuan rumah? Tuan rumah adalah hakim Mahkamah Agung. Dialah yang berwenang melarang orang masuk bersidang. Yaitu Berarti even walaupun tidak dilakukan dan itu viral bisa ya Bang ya? itu sudah viral, ya. Sama aja kalau misalnya kalau ada tiba-tiba orang masuk ke ruang sidang, ke ruang pengadilan mengotori, ya, yang punya atau ibaratnya itu siapa yang mengotori rumahmu, kau kan berhak inisiatif kan, nggak usah ada yang mengadu. Oh tetap harus ada yang mengadu Bang? Atau Nggak bisa, nggak kan sudah viral itu. even walaupun sudah viral tapi Tidak ada ya kalau orang berbuat kotor di rumah gua, ya, walaupun nggak ada yang mengadu ya, yang punya rumah berhak dong. tapi soal ancaman tidak boleh ikut sidang tuh memang udah ada SOP-nya atau memang Itu kewenangan dari yang punya rumah, yaitu Mahkamah Agung. ancaman? Mahkamah Agung berhak melarang orang untuk tidak bisa praktek. Itu aja. Dicabut. Sama seperti kau punya rumah, kau berhak mengatakan si A nggak boleh masuk ke rumahmu kan? Ya, Analoginya begitu. berarti semua Ya. dicabut ya? Kalau mencabut tidak berwenang pengadilan. Oh cuman hanya tidak boleh bersidang? Ya. Atau bisa juga dicabut itunya. Gelarnya. berita penyumpahannya di batalan. Ya, sumpah. Ya, ya, ya. Oh, oke. Jadi tadi senyum lesung pipit gua, ketenangan gua membuktikan bahwa mereka itu nggak ada apa-apanya, nothing untuk saya, nggak ada yang ditakutin. Itu semua perantau yang mencari hidup di Jakarta. Terus apa yang ditakutin? Ya kan, tenang gua tadi kan, walaupun betapa bersilaunya berlian di tanganku kan, tetap aja gua tenang. Nah, gitu langsung tangannya terpental. Bang, dan Rasman juga menganggap kalau hakim ini berat sebelah Bang. Lebih- Apa? Rasman beranggap kalau sekarang gini hakim deh. ini berat sebelah. Kalau di persidangan nanti akan bicara apakah buah dada asli atau tidak, itu boleh nggak terbuka dan viral? Hah? Kan kalau udah menyangkut kesusilaan, ya, Ngop. itu hakim harus menyatakan sidang tertutup. Itu loh, hakim mengatakan karena nanti dalam persidangan ini, dalam kesaksiannya akan banyak membahas tentang asusila, dan itu kata hakim harus tertutup. Itu demi peraturan, itu sesuai dengan KUHP. Itu sudah, aku aja belum kenal hakimnya, aku aja terkejut sama jaksa, aku tertutup gitu loh. Tapi karena duluan dia bereaksi, ya bodo amat deh. Berarti itu Karena dia merasa rugi. KUHP Sudah disiapkan viral di mana-mana, TikTok lah. Itu KUHP. KUHP-nya kan terkait asusila kan nggak hanya anak-anak ya Bang berarti ya. Berarti orang dewasa pun bisa tidak agenda tertutup. Semua hal yang menyangkut asusila, hakim berwenang menyatakan tertutup demi hukum. Oke. Tapi kan kita meng-compare dengan berbagai macam sidang yang sudah lampau terjadi ya perihal asusila ini gimana nih Bang? Semua sidang asusila semua tertutup. Ya, nggak ada yang terbuka. Tapi Ya. menurut Bang Hotman sendiri nih Bang, kan Rasman kan lawyer juga nih. Apa sih yang membuat kayak dia tetap kekeh nih sidang terbuka? Karena sampai udah ada disiapkan media? live segala macam, rugi dia mau Apakah pamer. biar orang-orang beranggapan wah ini orang keren nih segala macam atau gimana? Ya, dia mau pamor gitu loh. Kapan lagi bisa berdebat dengan seorang Hotman Paris? Yang gua jaga tadi takut jas gua kotor kalau kesentuh jari dia. Aku sayang gitu loh. Ini puluhan juta nih. Berapa sih Bang jaketnya Bang? Jasnya Bang? Hah? Jasnya berapa Bang? Ya pokoknya itu yang aku tidak takut dipukul, tapi jangan sampai jari dia kena ke sini gitu loh. Tapi kotor gitu loh. Bang, udah Langsung ciu gitu loh. sempat kena nggak Bang? Sempat kena. Enggak, belum sempat langsung. Oh, tapis berlian.
Kayaknya berlianku ada yang nangkis tadi. Berapa sih Bang berliannya Bang hari ini? Ah udah kau bawel. Bang Hotman. Responnya sendiri ketika kan abang kan duduk di depan, terus Rasman tuh marah-marah ke majelis hakim sampai gebrak meja Iya. majelis hakim, gimana Bang? Ya gua senyum-senyum aja. Gua bilang gini, makanya semua orang, kok kamu tenang banget sih? Kamu, saya udah 38 tahun jadi pengacara. Rasman itu apa yang ditakutin dari si gendut kayak gitu? Hah? Apa yang ditakutin dari si gendut kayak gitu? Punya koneksi kagak, punya ini juga biasa-biasa. Apa yang ditakutin? Orangnya angkuh begitu, bikin kerucuhan di persidangan, hanya emosi-emosi doang. Jadi malah gua nggak remeh gitu loh. Nggak takut. Kalau gua takut, ngapain gua bisa sampai bikin dia terdakwa? Itu sangat menyakitkan itu. Bang, mungkin kayak Ininya lagi kayak, aduh bener, kayak kereta api lokomotif. Menilainya bahwa hakim itu ada main sudah menerima sesuatu dari Bang Hotman. Menerima senyumku yang indah. Ini. Bang, mungkin gaya Bang Hotman sendiri usai sidang tadi katanya abang makan banyak nih Bang. Hah? Makan makanan banyak gitu untuk Kata menghilangkan. siapa? Emang lu lihat gua Di Instagram? makan banyak apa? Wah ada gua makan banyak juga. Enggak Bang. Dibilang Rasman katanya abang siut masuk mobil cuma bisa keluar di media sosial mungkin sama penonton. Karena saya tidak mau kayak emak-emak berantem mulut. Ya. Itulah level dia itu, berantem kayak emak-emak, ya kan? Aku nggak level gitu lagi. Konglomerat sana kalau berperkara emang berantem mulut. Hah? Para selebriti enggak lah. Dia kan gaya berantemnya emak-emak. Berarti Ya. pakai otak Bang ya, bukan otot ya? Ya, udahlah. Semua bilangnya cara kampungan lah, ya. Awal apa yang ditodong si gendut kayak gitu, udah gempalnya kayak apa begitu. Sidang selanjutnya kan Rasman bilang bahwa syarat dia adalah kalau mau dia itu sidang harus live dan Emang- hakimnya harus diganti gitu Bang. Emang bapak dia yang punya pengadilan? Tanya sama dia, emang bapak lo yang punya pengadilan? Berarti akan tetap abang tetap jalan terus untuk Hakim yang memerintah. Saya siapapun hakimnya gue nggak takut, ya. Dan itu Rasman sudah pernah jadi dulu juga gayanya begitu. Itu sudah bekas napi, udah pernah 3 bulan di penjara juga sama gayanya kayak gitu. Waktu sama dokter Richard Lee juga gayanya kayak gitu kan. Kayak Lee kan mau didekati gitu dengan cara ngegos kayak gitu. Richard Lee juga begitu, itu gayanya. Tapi itu kan cocok untuk lawan orang-orang kampung. Kalau lawan kayak kita ini apa yang ditakutin? Bang, tapi pilih untuk makan atau belanja nih Bang usai sidang tadi Bang? Apa kaitannya? Pergi ke sini. Apa kaitannya? Ini yang punya gue ini. Oh, berarti lebih relax Ini yang santai. punya gue ini. iya cara relaxing. Gak ada yang relax, saya gue anggap itu malah hiburan. Oh, hiburan. Hiburan lah, gue ketawa kok ada orang kayak gini di zaman modern ini, kok ada manusia seperti ini. Nggak ada takut dikit. Kalian nggak lihat tadi gue ketawa. Kalem. Gue nggak nyangka ada manusia aneh seperti ini di zaman yang serba modern ini. Nggak nyangka gitu. Itu bisa terjadi mungkin 50 tahun lalu di kampung Batak sana, di balik gunung. Nggak nyangka, gue ketawa aja, ini orang apa gitu loh. Bang, sidang ini menjadi atensi banyak pihak ya, jadi atensi penilaiannya. Semua orang malah mentertawakan, dianggap pengadilan itu begini dihina gitu. Itu tadi gua, kok ada, makanya waktu gua sidang tenang begitu dia mulai ngoceh. Tahu gak? Gua bilang tadi kan? Itu salah satu trik dari Bang Hotman juga nggak sih Bang? Ya Biar karena makin artinya emosi gitu. itu artinya itu. Cuma karena depan sidang gua nggak mau bilang gitu, gua hanya gitu doang, senyum. Udahlah menghadapi persidangan, gua udah ribuan kali kasus, enggak lah. Ada yang lebih final ini ya Bang ya. Aduh, jauh lebih parah dari sini. Ada yang dari mulai oknum bersenjata sudah gua lawan segala macam dengan pakai otak. Apalagi si gempal kayak gitu. Aduh. Halo gempal, udah gempal botak lagi. Bang, pas setelah sidang banyak yang WA nanya abang keadaan, DM atau seperti apa? Enggak, semuanya pada kok kamu bisa tenang banget sih katanya. Betul. Hampir semuanya. Ya memang nggak ada yang ditakutkan sama si gendut kayak gitu. Nanya keadaan. Itu dia kan mau coba berantem kayak emak-emak kayak di kampung sana, di kampung neneknya dia 50 tahun lalu di pinggir sawah di Padang Sidempuan. Istri nggak WA, maksudnya nanya sikon
kondisi Gak, aku gak. viral kan. Saya dari keluarga modern yang sudah terbiasa semua tenang, nggak ada. Ada anak-anak istri nggak nanya apa. Bagaimana kamu? Karena dari rumah aja tadi 10 jago tinju ngawal gua. Oh. Itu yang cuma nggak menonjol gitu, tenang aja. Itu yang datang tadi 10 kali jago tinju semua, tapi tenang gitu loh. Jangan melakukan apapun. Di sini. Habis itu langsung Kapolda. Lu tahu tadi begitu tahu ada itu Kapolda memerintahkan puluhan polisi senior. Semula kan yang dikirim kan cuma 10 orang junior yang dia coba usir dari sidang. Begitu datang para kasat baru dia gemetar. Baru bisa diusir semua dari sidang. Itu semua perintah Kapolda itu. Kapolda turun tangan. Kapolda langsung. Viral itu ya. Bang, mungkin yang mau disampaikan ke Hotman apa bang? Halo Rasman, kalau cara berantem kayak gitu, kembalilah kau ke kampungmu di Padang Sidem, di mana Sumatera Barat. Itu berantem di tepi sawah seperti emak-emakmu 50 tahun lalu. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu, ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang membuat fitnahan kepada saya, oke? Iklim Hakim sebagai mantan klien sudah mengakui dia yang mengklaim dari awal kok kata-kata pelecehan, kata-kata kerenan. Si Iklim Hakim bilang gini, sesudah selesai kompresi pers waktu dia menuduh saya kelainan seks dan penjahat seks, Iklim Hakim katanya marah-marah, kenapa kau ngomong gitu? Dia bilang jamin aman. Itu ada di TV semua, ada semua di video. Itu yang mau saya buka. Dia tahu itu aku punya semuanya. Dia nggak. Aduh, dia itu kan super senior gua, jadi gua itu udah tahu di mana semua menangani perkara sudah ribuan. Jadi udah tahu buat celahnya di mana untuk membungkam lawan. Yang jelas, udahlah, jangan lagi berperkara kayak di kampung kamu dengan nenekmu. Kalau memang begitu, kau kembalilah ke kampung nenekmu di Padang Sidem sana. Nggak laku itu di Jakarta ini. Berarti 2 minggu lagi nih sidang tanggal 20. Iya. Abang akan datang tanggal 20. Ya harus datang karena kalau aku nggak datang sidang perkaranya gugur. Ingat nggak kasus di kita dulu yang sama cowok itu, yang dia dilaporin, cowoknya nggak datang ya perkaranya gugur. Ini kan delik aduan, harus datang. Berarti persiapannya gimana bang? 2 minggu lagi ya? Kan sudah Aku akan datang dengan sepatu mahalku. Ya kan sempat di sini katanya salah kostum. Ya aku akan datang dengan sepatu mahalku ini. Buat Rasman, begitu dong cara bergaya agar wanita cantik mau. Jangan diiming-iming nih. Si Iklimah bilang masa kata Iklimah di dalam video-video masa jadi istri ke-8. buat Firdaus sendiri abang sebagai pengacara. Udahlah, si Firdaus aku nggak kenal dia siapa, entah dari mana itu. Aku nggak pernah kenal dia, nggak pernah ketemu pun. Udahlah, jangan tanya dia sama gue deh. Udah nggak kelas sama gue lah. Oke. Ya. Sip. Terima kasih, Bang. Yo. Bang,